Pesugihan nasi Padang, dan awal mula keberuntungan yang mengerikan. Di sebuah kota kecil yang dikelilingi oleh hutan lebat, terdapat sebuah warung nasi Padang yang terkenal dengan masakannya yang sangat lezat. Warung sederhana milik Pak Arif selalu ramai pembeli. Namun, di balik kesuksesannya, Pak Arif merasa keberuntungannya mulai memudar. Penghasilan dari warungnya terus menurun, dan ia hampir kehilangan segala yang dimilikinya. Suatu malam, saat Pak Arif sedang menyiapkan masakan di dapur, seorang pria tua dengan jubah hitam masuk ke warungnya. Tidak berkata apa-apa, pria itu hanya duduk dan menikmati sepiring nasi Padang dengan lahap. Pak Arif yang sedang kebingungan melihat pria itu kemudian mendekatinya. "Jika kau ingin warung ini kembali ramai, datanglah ke Gunung Merapi pada malam Jumat Kliwon," kata pria itu dengan suara serak tanpa memandang Pak Arif. "Aku akan memberikan apa yang kau inginkan, tapi ada harga yang harus kau bayar." Pak Arif bingung dan terkejut. Tetapi pria itu menambahkan, "Ambil apa yang paling berharga bagimu, dan pastikan kau siap menanggung konsekuensinya." Pak Arif, terdesak untuk mengubah nasibnya, hanya bisa mengangguk. Tidak lama setelah pria itu pergi, warungnya dipenuhi pelanggan. Keuntungan datang berlimpah, dan keesokan harinya warungnya lebih ramai dari sebelumnya. Pak Arif merasa seperti mendapatkan berkah, namun bayang-bayang ketakutan mulai menyelimuti hatinya. Tawaran yang mematikan. Pada malam Jumat Kliwon, Pak Arif tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia pergi ke Gunung Merapi, menuju tempat yang disebut pria tua itu. Di sana, di tengah hutan yang gelap, Pak Arif bertemu dengan pria itu sekali lagi. Sosok pria itu kini tampak lebih menyeramkan, dengan mata putih sepenuhnya dan senyum lebar yang menyeramkan. "Jika kau ingin terus meraih kekayaan," kata pria itu, "kau harus memberi sesuatu yang lebih dari sekadar uang. Sesuatu yang tidak bisa dikembalikan." Pak Arif gemetar. "Apa itu?" Pria itu tersenyum. "Kehidupan seseorang yang kau sayangi. Itu yang harus kau berikan, Pak Arif. Itulah cara agar kekayaanmu abadi." Pak Arif tercengang, tetapi meskipun ada keraguan dalam dirinya, dorongan untuk sukses semakin kuat. Ia tidak bisa membayangkan kehilangan kesempatan ini. Ia akhirnya setuju, meski ketakutan menggerogoti hati kecilnya. Tumbal yang tak terduga, Pak Arif kembali ke rumah dengan perasaan bingung dan cemas. Ia memutuskan untuk mengorbankan Dinda, salah satu karyawannya yang sudah lama bekerja dengannya. Dinda adalah gadis yang sederhana, yatim piatu, dan tidak punya keluarga dekat. Pak Arif berpikir, tidak ada yang akan kehilangan apa-apa. Namun, malam itu menjadi malam yang mengerikan. Pak Arif membawa Dinda ke tempat yang sepi di pinggir hutan, tempat yang ia temukan berdasarkan petunjuk pria tua itu. Di sana, Pak Arif melakukan ritual yang mengerikan, mengorbankan Dinda dengan cara yang tak terkatakan. Dalam keheningan malam yang mencekam, darah Dinda mengalir, dan tubuhnya menjadi korban dari pesugihan yang mengerikan. Setelah itu, Pak Arif merasa cemas, namun warungnya kembali booming. Tidak hanya satu cabang, Pak Arif membuka 2 cabang baru dengan keuntungan yang melimpah. Namun, semakin ia merasakan kebahagiaan yang datang, semakin terasa adanya sesuatu yang tidak beres. Kehidupan yang berubah. Keluarga Pak Arif mulai merasakan adanya perubahan yang aneh. Ibu Sari, istrinya, sering merasa terjaga di tengah malam, mendengar bisikan-bisikan tak jelas yang datang dari dalam rumah mereka. Rani dan Joni, anak-anaknya, menjadi gelisah dan sering terbangun dengan wajah ketakutan, seolah-olah mereka melihat sesuatu yang mengerikan di malam hari. Ibu Sari mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Pak Arif, ada yang aneh dengan keluarga kita. Anak-anak mulai tidak bisa tidur dengan tenang. Aku mendengar bisikan aneh setiap malam." Namun Pak Arif menutupi kecemasannya. Ia terus menikmati kesuksesan yang datang dengan cepat. Namun ketakutannya mulai datang dalam mimpi-mimpinya.
Dinda, yang ia korbankan, muncul dalam mimpi dengan wajah pucat,